Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 dari tim penyaji kelas A. Anggota kelompoknya sendiri ada Fitria Rahma, Listia Febriana, dan saya Nurhalija. Di sini kami judulnya pengembangan pemikiran positif konselor. Dimulai dari latar belakang. Seringkali kita tuh berpikiran negatif, tapi kita ingin kehidupan kita baik-baik saja. Sebenarnya kita harus memulai terlebih dahulu dengan pikiran kita, pandangan kita, cara pandang kita untuk menghadapi suatu hal tuh dengan cara positif. Nah, hadirnya pikiran positif sendiri diyakini bahwa agar konselor dapat melakukan dengan baik layanan yang dilakukan dengan cara berpikiran positif tersebut. Konsep berpikir positif, positive thinking itu artinya proses menciptakan pikiran yang baik-baik aja, kayak misalnya ada deteksi negatif, namun kita tuh mengubahnya secara positif tuh. Dari arti positive thinking kita sudah bisa memahami bagaimana cara berpikir positif itu berpikir positif sendiri bisa memberikan rasa optimis terhadap diri kita atau hal yang akan kita jalani. Jadi seorang konselor hendaknya dapat berpikir positif, entah itu kepada dirinya sendiri maupun kepada konseli dan masalah-masalah konseli lainnya. Macam-macam berpikiran positif. Yang pertama ada berpikiran positif untuk menguatkan cara pandang. Berpikiran positif ini ada yang menguatkan cara pandang, kayak misalnya kita tidak yakin misalnya. Nah, jadi untuk meyakinkan itu maka kita harus berpikiran positif. Kedua, berpikiran positif karena pengaruh orang lain. Berpikiran positif sendiri bisa jadi pengaruh orang lain. Misalnya di lingkungan kita itu vibes-nya tuh positive thinking semua, maka kita akan ikut dalam arus positif juga gitu. Maka terdeteksi dalam pikiran kita juga berpikiran positif karena sekitar kita juga berpikiran positif karena dipengaruhi tadi. Nggak berpikir positif karena momen tertentu. Yang berpikiran positif kan momen tertentu ya mungkin bisa aja ya, kayak kayak misalnya kayak bulan Ramadan, otomatis kita harus kayak menjaga diri untuk yang berpikiran positif dan lain-lain, itu mungkin ya. Terus pikiran positif saat menghadapi kesulitan, ini untuk menenangkan hati ya sebenarnya. Kayak misalnya ada kesulitan ya kita hikmahi aja untuk berpikir positif agar tidak punya kepikiran terus. Itu berfungsi juga untuk konselor nanti, hendaknya tuh berpikiran positif. Nomor 4 tadi, macam-macam berpikiran positif tuh hendaknya tuh selalu apabila ada kesulitan hendaklah kita berpikiran positif dulu agar masalah yang kita hadapi itu bisa terselesaikan dengan baik. Kemudian selanjutnya ciri-ciri berpikir positif. Yang pertama, beriman dan selalu memohon bantuan kepada Tuhan. Nilai-nilai luhur, cara pandang yang jelas, keyakinan dan proyeksi positif, selalu mencari jalan keluar dari berbagai masalah, belajar dari masalah dan kesulitan, tidak membiarkan masalah dan kesulitan mempengaruhi kehidupannya, percaya diri, menyukai perubahan dan berani menghadapi tantangan, hidup dengan cita-cita, perjuangan dan kesabaran, pandai bergaul dan suka membantu orang lain. Jadi ciri-ciri yang berpikir positif ini ada pada diantaranya ada pada orang-orang yang selalu berpikir positif. Ciri-ciri berpikir positif sendiri itu seperti yang menghadap Tuhan Yang Maha Esa tadi itu, segala urusannya diserahkan kepada Tuhan, jadi dia selalu berpikir positif untuk kehidupannya. Nah, dari ciri-ciri macam-macam dan konsep tadi itu hendaknya tuh selalu dibarengi dengan sikap baik juga. Jadi hendaknya seorang konselor sendiri mempunyai kepribadian yang baik dan juga selalu berpikir positif. Mungkin selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Fitria Rahmah dengan NIM 191012322000027 sebagai perwakilan dari kelompok 9 penyaji. Kami di sini membawakan materi yaitu pengembangan kemampuan berpikir positif dari konselor. Selanjutnya pada poin D, kekuatan berpikir positif. Berpikir positif di sini merupakan sikap mental yang melibatkan proses memasukkan pikiran-pikiran, kata-kata, dan gambaran-gambaran yang konstruktif atau membangun bagi perkembangan pikiran. Nah, pikiran positif ini menghadirkan kebahagiaan, sukacita, kesehatan, serta kesuksesan dalam setiap situasi dan tindakan. Apapun yang pikiran kita harapkan, pikiran positif akan mewujudkannya. Jadi, berpikir positif juga merupakan sikap mental yang mengharapkan hasil yang baik serta menguntungkan. Nah, di antara orang-orang yang menerima pola berpikir positif, tidak banyak orang yang mengetahui cara untuk menggunakan cara berpikir positif ini untuk memperoleh hasil yang efektif. Jika kita memiliki sikap positif, sikap-sikap tersebut akan menghasilkan perasaan-perasaan yang positif, gambaran-gambaran yang konstruktif, dan kita akan melihat dalam mata pikiran kita apa yang kita inginkan. Hal ini akan memberikan pencerahan, lebih banyak kekuatan dan kebahagiaan. Diri kita juga akan bisa memancarkan kebaikan, kebahagiaan, dan kesuksesan. Bahkan, pikiran positif juga akan memberikan beragam manfaat bagi kesehatan kita. Kita berjalan tegak dan suara kita lebih berwibawa. Bahasa tubuh kita juga menunjukkan perasaan kita. Kemudian selanjutnya aspek-aspek berpikir positif. Di antaranya yaitu yang pertama, kita bisa mampu menerima situasi dan kondisi yang sedang kita hadapi. Kemudian kita juga mampu memiliki kepuasan dalam hidup kita. Yang ketiga, kita mampu meyakini kemampuan yang kita miliki. Yang keempat, kita memiliki harga diri dalam diri kita. Dan yang kelima, kita optimis akan masa depan. Nah, selanjutnya prinsip dari berpikir positif ini menurut Ibrahim El-Fiqi pada tahun 2009, sebagaimana yang diulas dalam bukunya Quwat Al-Tafkir, terdapat 7 prinsip dalam berpikir positif. Ketujuh prinsip itu diantaranya adalah: yang pertama, masalah dan kesengsaraan hanya ada dalam persepsi. Jika kita mengubah persepsi kita tentang masalah, memikirkannya sebagai hadiah dari Allah, lalu berkonsentrasi pada upaya mencari solusi, maka kita akan menemukan harapan terbuka lebar bagi kita. Yang kedua, masalah tidak akan membiarkan kita dalam kondisi yang ada. Ia akan membawa kita pada kondisi yang lebih buruk ataupun justru yang lebih baik. Orang yang berkepribadian positif akan memusatkan perhatian pada upaya mencari solusi dengan cara-cara rasional dan perasaan yang tenang. Maka ia mempelajari masalah yang ada dan memperbaiki sikapnya hingga berperilaku positif. Baginya, masalah justru mengantarkannya pada kondisi yang lebih baik. Kemudian yang ketiga, jangan jadi masalah, pisahkan dirimu dari masalah. Masalahnya hanya salah satu kondisi aktivitas hidup yang harus dihadapi secara wajar dan disikapi secara tenang, sehingga kita mampu menemukan solusinya. Yang keempat, belajarlah dari masa lalu, hiduplah pada masa kini, dan rencanakanlah masa depan. Kita dapat membersihkan masa lalu dan selalu bertanya dalam diri sendiri, pelajaran apa yang bisa aku petik dari masa lalu. Dengan demikian, kita dapat mengidentifikasi masa lalu sebagai pelajaran dan kekuatan, bukan tentang kelemahan dan kegagalan. Tentang masa kini, hadapilah dengan segenap makna positif. Bisa jadi saat inilah akhir perjalanan hidup kita. Jangan sampai hidup kita dihantui perasaan negatif masa lalu. Jangan terlena menunggu masa depan yang belum datang. Dengan demikian, hidup kita akan berjalan normal dan stabil. Selama kita menjalani hidup ini dengan tulus pada Allah, kita dapat menjadikan masa lalu sebagai kebahagiaan dan masa depan sebagai proyeksi yang indah. Yang kelima, setiap masalah ada solusi spiritualnya. Ketika kita bertawakal kepada Allah, masalah sesulit apapun bisa diatasi. Yang keenam, mengubah pikiran berarti mengubah